yang apa ya Allah yang sesuai sama kita, maksudnya untuk beribadah tuh lancar, kemana pergi tuh mudah. Semoga ibadah kita lancar, pokoknya kita mau kemana pun Allah mudahkan. Allah mudahkan. Dan akhirnya kayak mama bilang, apa niat kita tuh mau pergi, itulah yang terjadi di sini. Makanya jangan sekali-kali kita niat yang nggak baik. Di sini semua Allah kabulkan. Allah kabulkan karena ini tempat paling mulia, Paling mustajab. Masya Allah. Ini adalah tempat paling mulia di muka bumi, adalah ini Masjidil Haram ini adalah pusat bumi. Pusatnya di sini nih, pusatnya di Masjidil Haram ini. Jadi kalau menurut dari keterangan dari kalau orang-orang barat itu kayak energi itu, pusat energi itu berputarnya di sini, Kak. Karena tadi pusatnya bumi itu di sini. BTW guys, itu pintu nomor berapa ya guys? Atau kita ke sana ya? Ini kita Situ. Dia bilang King Abdul Aziz Gate. Itu jangan terlalu bisa tuh. Nanti kita masuk aja ke sana. Ini orang arah keluar banyak ya. Mudah-mudahan di dalam, karena udah mulai panas ya. Mudah-mudahan di dalam Masjidil Haram nanti itu orang sepi. Ya Allah sekali. Aku doain mudah-mudahan teman-temanku yang turut membantu dan juga mendoakan kelancaran ibadahku di sini. Allah undang teman-teman semuanya. Allah undang menjadi tamu-tamu Allah. Allah mampukan. Dimudahkan rezekinya. sama keluarganya. Bersama dengan keluarganya. Semua orang-orang baik yang turut membantu turut membantu dan juga mendoakan datang ke sini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Allah undang lagi, dan aku juga pengen diundang lah, kayak aku pengen lagi datang ke sini, pasti lah insyaallah ya. Pasti kita kangen banget. Kalau udah pergi sekali insyaallah kita akan pasti rindu mau kembali. Kak, kita ini di lantai berapa ini? Kita harus cari lift turun ke bawah. Lift eskalator. Ini tuh. Itu Ka'bah loh, Dek. Iya, tapi kan ini lantai 1 ini. Iya. Kita harus cari ini biar kita ke pelatarannya. Nah, teman-teman, satu hal sih yang paling penting kalau misalnya kita kesini ya Kak, menurut Kak, kayak kalau misalnya kita nggak tahu, apalagi kita mau ibadahnya itu kayak yang pengennya maksudnya bukan ada sih, kayak pengennya ibadah kita tuh kalau misalnya sama travel kan kita bergantung banget kan Kak, sama rombongan gitu. Kita tuh nggak boleh pisah. Iya. Kita Dan harus ngikutin saling menunggu gitu kan. Tapi yang menjadi kelemahannya adalah kita jadinya lambat kan Kak, kayak lama-lama dinunggu gitu kan Kak. Nggak bisa kita, keinginan kita untuk yang kita capai untuk pegang Ka'bah tuh, misalnya kalau Allah izinkan bisa sih, cuman agak terhambat. Ya agak terhambat begitu. Jadi kayak teman-teman, kalau misalnya kalian tuh kalau ada begini Kak, kalau misalnya kalian baru pertama kali umrah, nggak apa-apa kalian perginya melalui travel, ya kan Kak. Tapi kalau misalnya kayak udah umrah yang kedua, ketiga, keempat dan terusnya, boleh. Itu kalian tinggal ini aja, pergi sendiri aja gitu. Apalagi kita udah tahu kan kita pergi pakai maskapai apa gitu, terus kita di hotel mana, kita juga udah ini ya Kak, udah mulai tahu ya hotel-hotelnya di mana aja gitu kan. Nanti kita tinggal booking aja gitu. Dan menurut aku memang seperti itu lebih efektif gitu. Dan yang minimal membantu sekali adalah ketika kita misalnya mau pergi itu, kita harus minimal punya teman yang bisa berbahasa lah sedikit-sedikit, ya nggak sih Kak? Soalnya di sini karena kita tuh kayak mereka tuh ngertinya bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Indonesia ngerti juga sedikit gitu. Jadi kayak kita tuh penting tanya aja kalau misalnya kita nggak tahu. Kak, liftnya mana Kak? Eskalatornya mana? Turun ya Kak? Enggak lah Kak, itu jalan kita yang semalam Kak. Ini dong. Astagfirullahaladzim, sendal. Ini. Oh enggak, ini masuk nih Kak. Udah masuk nih Kak. Ini. Jadi teman-teman jangan lupa kalau misalnya kita mau masuk ke dalam masjid itu, kita harus tetap buka sendal gitu. Walaupun di sini juga bakal ada orang yang nggak buka sendal, itu tuh tergantung kepada mereka lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya adabnya adalah ketika kita masuk masjid kita buka sendal. Kecuali askar itu mereka pakai sepatu aja. Nanti kita cari ya. Kita cari lift ke bawah. Udah gitu aja.
berada di. Tahu kita Kak, soal lihat saja. Soal lihat saja. Ini jam berapa? Jam berapa? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya depan. Kita cari depan Multazam guys. Yuk. Di sini kan lumayan lebih enak juga ya, lebih dingin juga ya. Adem. Iya. Sekali kita ini jalan-jalan, kita cari posisi tepat di depan Multazam, kita berdoa, kita sholat di sana. Nih, ini askar perempuan nih. Masjidil Haram juga banyak askar perempuan. Kalau misalnya kalian risih mau nanya sama askarnya yang cowok, kalian bisa tanya sama askar perempuan. Tapi nggak tahu sih. Tanya aja deh kalau misalnya kalian. Aku biasanya tanya aja sama semua petugas gitu. Dan biasanya askar tuh minimal mereka tuh biasa bisa bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya petugas kebersihan biasanya mereka tuh kurang lah, karena biasanya ya. Nah itu Kak. Ayo Kak. Multazam. Sana di sana. Ka'bah tepat di depan kita, guys. Kak, pegang bentar, ada pakai masker dulu. Gini kan aja tangan Kakak. Pegang aja nih ujung ininya. Nah, enggak usah balik. Tadi buka masker dulu ya. Kak. Apa namanya? Kayak untung juga nggak sih badan kita kecil-kecil orang Indonesia. Jadi kita taruh ambang-ambing ngikat orang. Jadi Dua arus kan? aku mau cerita ya guys. Tangan Kakak nutupin kamera. Dari sini ya. Ya, aku mau cerita ya guys ya. Jadi kami itu kenapa bisa kita tuh kayak salah satunya paling utama adalah pertolongan Allah pastinya, dan salah satunya itu juga terbantu oleh badan-badan dari orang luar. Badan-badan kan gede-gede, terus kita tuh numpang aja di belakang, kayak kita tuh ngulik gini ya kayak. apalagi kakak kayak Yanti badannya kecil banget, dia kayak rembus anginnya udah meleper gitu kan. Lalu aku bilang sama Kak Yanti kan, kak aku bilang Kak, kita di belakang ini juga perempuan ini besar Kak, kita peluk aja dia Kak, aku bilang kayak gitu kan. Terus kayak terus kan dengan izin Allah ya Kak ya, dengan izin Allah sampaikan kami ke depan, pas tepat di depan Ka'bah, dan itu di belakang kita nggak kalian tadi lagi kan Kak. Kita tuh kayak kayak terdorong-dorong gitu kan, terdorong tuh tiba-tiba aja udah sampai ke menempel tangan kita ke Ka'bah. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, itu hikmah. Jadi kita tuh jangan melihat segala sesuatu dari yang buruk-buruk yang kita bilang mereka tuh badan besar pas kami enggak juga, badan besar tuh bisa menolong kita untuk bisa menolong kita sampai ke depan Ka'bah. Jadi teman-teman, segala sesuatu yang ada di sini itu mustajab, maka berprasangka baiknya, ya kan Kak? Maka berprasangka baiknya. Jangan sekali-sekali kita tuh berprasangka buruk, karena sangkaan buruk yang kalian misalnya sangkaan buruk adalah hati kita tuh itu bakal terjadi. Contoh misalnya ya kan Kak, kemarin itu kami tuh berprasangka, kita bilang gini, Kak, ya Allah kapan ya kita tuh naik ke lantai 2 kita bisa lihat Ka'bah dari view yang lebih jelas gitu kan. Kita bilang gitu kan Kak, sama melihat orang-orang tahu. Karena kalau misalnya kita di bawah, di Indonesia kita kecil-kecil, kita tuh kayak sebenarnya kita tuh kayak cuma segini orang luar gitu. Jadi kita melihat Ka'bah tuh harus kayak dari jauhan biar kelihatan gitu. Sementara kalau misalnya dari atas nih, contohnya gini nih, dari atas, Kak, nih, kita dari atas tuh, kalian akan bisa melihat view-nya Ka'bah tuh. Ya, aku tulisin dulu. Nih, kalian bisa lihat view-nya Ka'bah. Tuh, lihat view-nya Ka'bah, dan juga orang-orang yang tawaf langsung dari atas. Gitu guys. Jadi teman-teman, alhamdulillah sekali. Apapun itu perkataan, katakanlah yang baik-baik ya kan Kak, walaupun itu perkataan, sangkakan aja yang buruk-buruk. Oh iya, kamar ini bagus gitu, misalnya kamar kita bagus, contohnya kayak kemarin ini misalnya kalau gitu. Jadi tetap ucapkan yang baik-baik, sangkakan yang baik-baik, insya Allah. Jangan negatif, insya Allah apapun yang kita sangkakan yang baik itu, karena di sini ya, ini abduzonni, kata Allah, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya di sini itu pada paling mustajab dan pusat dari bumi. Sangkakan yang baik-baik, karena yang baik-baik yang kita sangkakan aja mustajab ya Kak. Apalagi kita benar-benar ucapkan gitu ya teman-teman. Masya Allah. Itu adalah salah satu kita hikmah ketika kita selama kita di sini, hikmah yang sangat luar biasa sekali. Dan ya mudah-mudahan teman-teman bisa cepat diundang Allah ke sini, dan ya insya Allah kita bisa datang lagi ke sini ya Kak ya. Insya Allah. Saya selalu ibadahnya lancar selalu, dan mudah-mudahan teman-teman doain juga ibadah kami lancar sampai dengan di Madinah bersama dengan teman-teman rombongan lainnya. Dan aku doain mudah-mudahan teman-teman yang belum pernah hadir ke sini, Allah mudahkan rezeki dan Allah lancarkan semua urusannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.